sini akan menjelaskan unsur bauran pemasaran jasa pendidikan. Nah, cara untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif adalah melalui pemanfaatan unsur-unsur bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran pertama kali diutarakan oleh MC Khetri yang tahunnya adalah 1960, yang mengungkapkan atau mengemukakan 4 unsur utama bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah 4P. Apa itu 4P? Yaitu adalah produk, atau kita kenal dengan bahasa yang biasa yaitu produk, dan juga price, harga, place, itu bisa kita katakan tempat, serta promotion atau promosi. Namun demikian, pendekatan bauran pemasaran 4P ini dinilai masih tradisional, hanya dapat diterapkan untuk pemasaran produk bagi sektor jasa. Nah, 4P ini terlalu terbatas untuk menyediakan kerangka pemikiran, pemasaran, dan perencanaan strategi pemasaran jasa. Oleh sebab itu, James dan Phillips ini menyarankan 3P tambahan dalam pemasaran jasa. Yang pertama yaitu adalah people atau orang. Dan yang kedua yaitu adalah physical evidence atau bukti fisik, dan yang ketiga yaitu adalah proses. Nah, hampir sama dengan James dan Phillips, Clutter dan Fox itu juga mengatakan bahwa pemasar jasa pendidikan akan menawarkan jasa pendidikan dengan bauran pemasaran yang terdiri atas 7 alat pemasaran jasa pendidikan, yaitu dikenal dengan istilah 7P. Yang pertama, apa itu 7P? Yaitu adalah program, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place, atau bisa kita katakan tempat yang meliputi lokasi dan sistem penyampaian jasa. Terus ada promotion atau promosi, ada proses, ada physical vigilance atau fasilitas fisik, dan ada juga people, orang. Nah, ini kita bisa lihat di gambar ini yang ada di samping saya. Ini mengilustrasikan unsur-unsur bauran pemasaran tradisional yang keras dan unsur-unsur bauran pemasaran yang lebih lunak. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang unsur-unsur bauran pemasaran, kita perlu menyadari pentingnya konteks eksternal dalam keputusan bauran pemasaran. Seperti gambar ini. Ini menekankan cara pengelolaan bauran pemasaran untuk menciptakan permintaan produk atau jasa. Oleh karena itu, keputusan produk, harga, tempat, dan sebagainya tidak dibuat secara terpisah karena kita tidak hanya perlu memperhatikan tujuan organisasi, tetapi juga lingkungan pendidikan, sosial, politik, hukum, teknologi, dan ekonomi. Nah, Leuth Brown ini mengaitkan konsep 4P dengan konsep 4C. Karena pelanggan mempunyai kebutuhan, kita dapat mengelompokkan kebutuhan menjadi 4C, seperti yang diperhatikan pada gambar ini. Oleh karena itu, fungsi dari 4P ini sesuai dengan fungsi 4C. James dan Phillips ini mengevaluasi praktek pemasaran jasa pendidikan di 11 sekolah yang menawarkan jasa pendidikan, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah negeri, serta sekolah swasta yang beroperasi di lingkungan pendidikan yang bersaing. Nah, tidak ada pemimpin sekolahan dan karyawan sekolah yang mempunyai pengetahuan tentang bauran pemasaran jasa pendidikan dan dokumentasi kebijakan pemasaran jasa pendidikan. Nah, sekolah-sekolah itu menekankan pada aktivitas promosi jasa pendidikan yang mengorbankan strategi pemasaran jasa pendidikan yang terkoordinasi dengan baik. Nah, dalam penyaringan kesalahpahaman itu, kita membutuhkan gagasan yang mudah dipahami para pemangku kepentingan di sekolah, yaitu apa? Yaitu pelanggan jasa pendidikan, bukan hanya orang tua siswa, tetapi juga siswa juga. Nah, Jasmine dan Phillips ini menyimpulkan bahwa seluruh sekolahan memiliki unsur-unsur bauran pemasaran jasa pendidikan, meskipun tidak konsisten dan intuitif.
Oleh karena itu, penerapan strategi pemasaran jasa pendidikan membutuhkan penggunaan seluruh pola pikir yang berbeda, yang mampu melihat aktivitas sekolah berdasarkan kebutuhan pelanggan dan jasa pendidikan. Nah, ini berikut adalah istilah yang temuan riset yang mencakup dari 4P tadi. Yang pertama adalah produk. Produk ini meliputi apa saja, yaitu fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh sekolah. Meskipun sekolah disurvei sangat giat menawarkan produk dan jasa pendidikan berkualitas, tetapi jumlah masalah masih saja ditemukan. Ya, ini apa saja? Pertama, kurang pertimbangan terhadap ragam penawaran karena sekolah-sekolah tersebut banyak memberikan penawaran. Sekolah harus melakukan spesialisasi dalam hal tertentu untuk penawarannya. Terus yang kedua, adanya kebutuhan untuk melihat pelajaran. Ya, ini keuntungan yang akan diperoleh pelanggan jasa pendidikan atau siswa ini dibandingkan hanya memberikan gambaran umum tentang kandungan materi yang terdapat pada pelajaran tersebut. Dan yang ketiga, adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa kualitas dilihat cuma dalam arti terpenuhinya kebutuhan pelanggan jasa pendidikan dibandingkan dengan kualitas yang itu sendiri. Dan ini masalah lagi, hanya ada sedikit perhatian terhadap potensi hidup atau pelajaran tersebut. Nah, ini masalah untuk produk tadi. Dan yang kedua, untuk harga, price. Yaitu apa price ini, harga ini? Yaitu adalah pembiayaan atau cost yang membandingkan pengeluaran dengan pendapatan pelanggan jasa pendidikan dan menentukan harga atau harga yang dikenakan kepada pelanggan jasa pendidikan. Nah, hal ini terlihat nyata pada sekolahan swasta karena apa? Pilihan pasar ini terbuka bagi calon orang tua siswa, yaitu antara sekolah swasta yang mahal dan sekolah negeri yang bagus dan gratis. Akan tetapi, hal tersebut merupakan persoalan yang penting bagi sekolah negeri. Karena apa? Karena pertama, proses perekrutan siswa ini mengarah pada tambahan dana dari pemerintahan. Kedua, adanya dukungan dana paspor dari anggota masyarakat kalangan pembisnis lokal. Dan yang ketiga, yaitu biaya serta sumbangan orang tua siswa untuk fasilitas tambahan ekstrakurikuler. Nah, yang ketiga, kita bahas tentang lokasi atau place. Nah, yaitu apa? Kemudahan untuk akses atau penampilan dan kondisi sekolah secara keseluruhan. Jika sekolah memperhatikan masalah penampilannya, misalnya dia melalui dekorasi, penampilan, dan ucapan selamat datang kepada pengunjung misalnya, ini perhatian sekolah akan semakin berkurang terhadap masalah akses tersebut, seperti parkir untuk pengunjung sekolah. Nah, akses bagi para penyandang cacat, terus konsultasi di luar sekolah dan mesin penjawab telepon. Nah, ini untuk masalah lokasi. Dan kemudian di sini adalah promosi. Kita akan bahas promosi itu bisa, yaitu apa? Yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan manfaat yang diperoleh oleh sekolah kepada pelanggan yang potensial sekolah. Nah, meskipun sebagian besar sekolah telah aktif pada aktivitas promosi, tetapi dari 11 sekolah yang disurvei hanya kurang dari setengahnya yang telah mengiklankan dirinya. Nah, ini jarang yang promosi. Terus yang kelima adalah orang atau people. Nah, yaitu apa? Yaitu orang yang terlibat untuk menyediakan jasa pendidikan. Nah, ini permasalahannya adalah tidak semua karyawan sekolah dapat menyampaikan pesan yang sama kepada orang tua siswa dan kelompok lain di luar sekolah. Nah, ini terkait dengan budaya sekolah yang tidak sepenuhnya mengambil pendekatan yang berorientasi pada pasar ya. Nah, yang keenam ini bukti visi atau proof, yaitu bukti bahwa pelanggan dan jasa pendidikan mendapatkan manfaat sehingga muncul pertanyaan tentang pengawasan dan evaluasi atau hasil ujian. Nah, hasil temuan itu membuktikan bahwa sekolah tidak bisa mengungkapkan aspek-aspek apapun dari tindakan yang menunjukkan bukti dari manfaat jasa yang diberikan kepada pelanggan dan jasa pendidikan. Dan yang ketujuh adalah proses yaitu sistem operasi sekolah untuk mengatur pemasaran jasa pendidikan dengan dampak yang jelas terhadap penempatan karyawan sekolah dalam hal pembagian tanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mencari sumber daya bagi strategi pemasaran pendidikan. Nah, dari 11 sekolah yang disurvei, tidak ada satu sekolah pun yang memberikan kepercayaan kepada seseorang.
karyawan. Sekolah mengenai tanggung jawabnya itu ya, yang dimana pengelolaan dan operasinya ini cenderung tidak terencana dan tidak intuitif, bukan terencana secara strategis dan sistematis.